Jumpa lagi di Audio TV. Ya, buat kalian yang sedang mencari laptop murah dengan harga 6 jutaan rupiah tapi mau performanya oke, laptop yang ini kayak cocok buat kalian ya. Prosesornya udah pakai AMD 7020 series yang terbaru yang sudah pakai fabrikasi 6 nanometer. RAM-nya langsung DDR5, langsung dual channel. Integrated graphics-nya sudah RDNA 2. Storage-nya SSD NVMe PCIe, layarnya Full HD. Ya, laptop ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 1. Ya, cukup mengejutkan memang ya. Laptop Lenovo yang satu ini walaupun harganya 6 jutaan tapi hardware-nya itu udah kekinian banget. Nah, kita mulai aja langsung pembahasan mengenai laptop yang satu ini yang banyak banget tanyain sama kalian. Oke, untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 3 7320U. Codename-nya adalah Mendocino. Fabrikasinya langsung 6 nanometer, bukan 7, bukan 10. 15 watt, 4 core, 8 thread. L3 cache-nya ada 4 MB. Integrated graphics-nya pakai AMD Radeon 610M yang basisnya adalah RDNA 2 dengan 128 stream prosesor dan dia sudah support akselerasi video AV1. Menariknya, pengguna masih bisa mengatur ukuran VRAM untuk integrated graphics pada menu BIOS. Pilihannya adalah 512 MB, 1 GB atau 2 GB. Untuk memori atau RAM-nya 8 GB LPDDR5 5500 MHz langsung dual channel. Tapi ini onboard ya, nggak bisa di-upgrade. Untuk storage dia pakai 256 GB SSD NVMe PCIe Gen 4x4 yang dipasang ke slot M.2 PCIe Gen 3x2. Nah, laptop ini menggunakan SSD ukuran 2242 yang pendek ya. Untungnya slot M.2-nya tetap dapat menggunakan SSD ukuran 2280 yang panjang kalau mau di-upgrade. Jadi ya gampang lah nyari gantinya ya. Untuk connectivity-nya dia menggunakan modul Realtek yang mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterainya 42 Wh. OS-nya tentunya langsung Windows 11. Form factor-nya clamshell, materialnya polikarbonat, warnanya cloud gray atau ini lebih ke silver sih sebetulnya ya. Nah, walaupun harganya 6 jutaan, tapi laptop ini ternyata punya penampilan yang tetap elegan seperti laptop lain yang harganya lebih tinggi. Tentunya desain laptop ini tetap dibuat low profile khas seri IdeaPad, jadi cocok untuk lingkungan perkantoran sekalipun. Untuk ukuran panjangnya 32,5 cm, lebar 21,6 cm dan ketebalan hanya 1,79 cm. Bobotnya untuk laptopnya jadi 1,37 kg. Chargernya 229 gram. Ini adalah charger 65 watt. Jadi totalnya kalau dibawa-bawa sekitar 1,6 kg. Untuk display ini adalah layar 14 inci. Resolusinya Full HD 1920x1080 pixel. Ini menarik karena biasanya di sini itu masih yang HD. Ini udah langsung Full HD. Untuk panel ini adalah panel TN. Menurut Lenovo tingkat kecerahan maksimalnya ada di 220 nits. Nah, kalau kita ukur itu hasilnya tingkat kecerahan maksimalnya ternyata di 270 nits dalam ruangan ya. Lebih tinggi dibandingkan klaimnya. Ini Lenovo banget nih ya. Sementara untuk color gamut coveragenya ada di 55,9% sRGB dan volumenya di 56,2% sRGB. Panel ini memang sih masih kurang cocok kalau mau dipakai untuk video editing atau foto editing yang butuh akurasi warna tinggi. Tapi panel TN seperti ini malah cocok buat mereka yang butuh privasi karena isi tampilan layar ini akan sangat susah dilihat dari arah samping. Jadi kalau mau ngintip dari samping gini itu sulit. Cocok nih kalau kalian mau ngetik-ngetik misalnya di airport atau di tempat-tempat menunggu yang rame gitu ya. Jadi nggak gampang diintip. Nah, layar laptop ini menggunakan permukaan non-glare. Jadi cukup nyaman karena nggak banyak pantulan-pantulan di layarnya. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Untuk kamera dan mikrofon, laptop ini dilengkapi dengan kamera 720p 30fps yang diletakkan pada area bingkai atas. Menariknya, kamera ini dilengkapi dengan fitur privacy shutter yang merupakan penutup fisik, jadi nggak bisa diintip walaupun kameranya mungkin dihack. Sementara untuk mikrofonnya ada 2 buah pada sisi kanan dan kiri kamera. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo IdeaPad Slim 1. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, sekarang kita lanjut ke audionya. Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker pada sisi depan yang mengarah ke alas laptop. Disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan equalizer. Untuk laptop 6 jutaan, kualitas suara speakernya ternyata oke juga, rapi ternyata ya. Suaranya lumayan lantang juga karena lubang keluaran suaranya ada di area yang dekat dengan pengguna.
Oke, sekarang kita lihat konektor-konektornya. Di sebelah kiri ada satu DC in, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di kanan ada satu memory card reader dan ada satu USB 2.0. Untuk keyboard, desain dan tata letaknya itu tetap mempertahankan ciri khas IdeaPad ya, yang kenyamanannya cukup baik untuk kelas harganya. Sayangnya keyboard laptop ini memang belum pakai backlit. Untuk touchpad, area touchpadnya tentunya sejajar dengan tombol spacebar seperti laptop Lenovo pada umumnya. Ini adalah posisi touchpad yang ideal untuk kenyamanan mengetik paling optimal. Dan tentunya dia punya precision touchpad. Untuk cooling system, sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan satu buah heat pipe dan satu buah kipas dengan arah pembuangan ke arah belakang menuju engsel layar. Nah, sekarang mari kita bahas soal performanya. Untuk laptop non-gaming dari Lenovo, pilihan profil performanya adalah Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Profil performa dapat diubah dari software Lenovo Vantage atau pakai tombol function plus huruf Q. Sekarang mari kita lihat konsistensi performance-nya dengan Cinebench R15 di looping 20 kali. Di mode Intelligent Cooling, skor tertingginya bisa dicapai adalah 763 poin. Sementara di mode Extreme Performance, skornya bisa mencapai 786 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan di kisaran 740 sampai 750 poin saat menggunakan mode Intelligent Cooling. Kalau kita pakai mode Extreme Performance, skor dapat dipertahankan di kisaran 770 sampai 780 poin. Ternyata skor sustainnya nggak jauh beda ya dibandingkan skor tertingginya. Keren. Nah, kalau pakai baterai aja gimana? Nggak nyolok ke listrik. Nah, saat pakai baterai saja, skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 770 sampai 780 poin saat menggunakan mode Extreme Performance dengan Windows Power Mode di Best Performance. Jadi performanya mau dicolok atau nggak dicolok mirip. Bagus nih ya. Nah, lalu bagaimana suhu kerjanya kalau kita looping Cinebench ini? Di mode Intelligent Cooling, suhu prosesor ini stabil di kisaran 70 sampai 72 derajat Celcius dengan lompatan-lompatan di awal loop sekitar 76 derajat Celcius. Ya, colongan performa lah di situ ya. Sementara di mode Extreme Performance, suhu prosesornya stabil di kisaran 80 sampai 82 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Software video editing tentunya. Full HD 60 videonya, panjangnya 2 menit 7 detik. Dengan software only ini semua selesai dalam waktu 4 menit 40 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL, anehnya dia bergeser ke 5 menit 51 detik. Dari durasi waktu ekspornya sepertinya laptop ini lebih cocok pakai Full HD 30 untuk editing video. Nah, suhu kerjanya pada saat ngekspor video Full HD tadi ya, di mode Extreme Performance suhu tertinggi prosesornya hanya mencapai 82 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing profesional yang gratis versinya. Lagi-lagi video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik ini selesai dirender dalam waktu 8 menit 59 detik. Lagi-lagi terlihat di sini ya, mendingan kita pakai 1080p 30 fps aja di sini ya. Nah, suhu kerjanya di DaVinci ini di mode Extreme Performance, suhu prosesor ternyata mampu dipertahankan di bawah 80 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Menarik ini. Oke, sekarang kita masuk ke gaming. Ya, performa gaming laptop 6 jutaan kira-kira gimana ya? Nah, coba cek ini.
Oke, pada saat main GTA 5 ini selama 30 menit, suhunya di mode Extreme Performance itu bisa dipertahankan di bawah 80 derajat Celcius. Sementara itu untuk permukaan body selama dimainkan 30 menit GTA 5-nya, untuk keyboard area paling panas ada di sekitar tombol 6 dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Sementara untuk area body paling panas ada di sekitar ventilasi pembuangan panas dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Tentunya area palm rest dan keyboard yang lainnya itu terjaga di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian storage-nya atau SSD-nya. Untuk kecepatannya kita mendapatkan kecepatan baca di 1769 Mbps dan tulis di 1284 Mbps. Untuk kelas harganya, performa SSD-nya sudah oke di sini. Dan tentunya ini jauh lebih kencang ya ketimbang SSD yang SATA. Jauh banget ini, 3 kali lipat lebih. Oke, untuk battery life kita menggunakan mode intelligent cooling dengan brightness 50% dan volume 25%. Pemutaran video 1080p itu baru berakhir setelah 9 jam 45 menit. Jadi hampir 10 jam ya. Untuk kelas harganya ini tergolong irit karena biasanya di kelas gini kita harapannya 7-8 jam biasanya. Nah, untuk charging, laptop 6 jutaan ini ternyata punya fitur rapid charging. Ini menarik ya. Kalau rapid chargingnya belum dihidupkan, 30 menit pertama terisi 38%. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 55 menit. Ini udah kenceng loh. Ini udah kenceng. Kalau rapid chargingnya diaktifkan, 30 menit pertama langsung terisi 51%. Dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 38 menit. Lebih kencang lagi, udah kayak HP nih ngecasnya. Tentunya di laptop ini tersedia fitur conservation mode. Jadi kapasitas pengisian baterai bisa dibatasi sehingga lebih awet saat dipakai dengan dicolok charger terus-menerus. Jadi kalau kalian biasanya stasioner aja, pakai ini conservation mode-nya ya. Nah, untuk harganya gimana? Nah, menurut Lenovo Indonesia, harga resminya adalah 6.899.000. Walaupun demikian, kalau kita telusuri sejumlah toko online, itu ternyata harga laptop ini bisa lebih murah, setidaknya pada saat video ini dibuat. Oh ya, untuk bonus pembelian selain ada Windows-nya, tentunya ada Microsoft Office Home and Student 2021. Sudah built-in di sini. Nah, untuk garansi, laptop ini dilindungi dengan garansi Lenovo Premium Care selama 2 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya 8 GB on board. Jadi kalau kalian memiliki rencana memiliki laptop ini, pastikan bahwa aktivitas kalian cukup dengan RAM 8 GB. Walaupun memang RAM-nya kencang sih. Berikutnya, layarnya itu pakai panel TN ya. Jadi memang sudut pandangnya agak terbatas, tapi sebaliknya ini bisa berguna kalau kalian memang mau pakai di tempat yang rame. Jadi kalau ngetik nggak kelihatan orang. Kemudian ya dia keyboardnya belum ada backlit, walaupun keyboardnya emang enak sih dipakai ngetik. Dari sisi menariknya, penampilannya terasa seperti laptop kelas atas ini. Ya, keren ya. Dan dia sudah pakai prosesor AMD terbaru, Ryzen 3 7320U. Performanya tinggi untuk kelas harganya dan sangat minim gejala throttling di sini. Integrated graphics-nya sudah pakai berbasis RDNA 2. Ini kuat untuk gaming tipis-tipis di resolusi 720p. Dan yang penting sudah support akselerasi video AV1. Kemudian suhu kerja udah dalam batas aman yang satu ini. RAM langsung DDR5, baterai irit untuk kelas harganya. Ada fitur rapid charge pula, jadi ngecasnya kenceng. Layarnya resolusinya udah tinggi di Full HD. Konektornya cukup lengkap, bahkan masih ada card reader juga di sini. Lalu dia masih punya bonus Microsoft Office. Ya, jadi Lenovo IdeaPad Slim 1 ini datang dengan menawarkan spesifikasi hardware yang kekinian dengan prosesor 6 nanometer baru dari AMD, RAM DDR5, dan integrated graphics-nya juga udah mantap. Jadi untuk kalian yang memiliki rencana untuk beli laptop murah yang performanya oke dan harganya di bawah 7 juta, Lenovo IdeaPad Slim 1 ini adalah salah satu pilihan yang menarik kalau kalian memang cocok dengan semua kemampuan dan fitur yang ditawarkannya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.